nasihat dari malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Muhammad, silakan kau hidup sepuas-puasmu, tapi ingatlah kamu pasti akan mati. Nah, mati besar tadi. Mayitun. Mati. Jadi tidak ada yang nggak mati, semuanya pasti mati. Bu, mungkin kalau kita kembali melihat sejarah, Fir'aun, manusia la'anatullah, sampai-sampai dirinya mengkultuskan qala ana rabbukum ala, aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, a'la. Tapi toh kononnya mati juga. Dan catatan sejarah, Fir'aun usianya hampir mendekati 500 tahun. Beliau tidak pernah sakit, orangnya sangat hebat, orangnya sangat kuat. Tapi toh akhirnya mati, tenggelam di laut merah. Fa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhrajakum min ali Fir'aun. Fir'aun akhirnya di laut merah telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Mati juga. Ketika nyawa sudah cengap-cengap tinggal satu-satu, baru dia sadar. Wahai Musa, aku baru percaya kepada Tuhan kamu. Udah mau mati baru mau percaya. Baru percaya. Akhirnya toh juga mati. Itu orang yang sangat kuat ketika itu. Dirinya mengaku sebagai Tuhan. Dia toh juga mati. Apalagi kita yang orang biasa. Nah, ini sebagai iktibar. Dalam sebuah hadis yang berbunyi kafa Bilmauti wa'idha. Jadikanlah kematian itu adalah nasihat. Lahu mulkus samawati wal ardh. Baginya kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di bumi kepunyaan Allah. Lantas kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Berarti kita hanya pakai. Hak pakai sesaat, sementara saja. Ada batas dan waktunya. Harta yang kita miliki itu hanya titipan sementara saja. Jangankan harta, nyawa yang sekarang masih bersemayam di tubuh kita ini juga ada batasnya, ada ketentuannya, ada ajalnya. Kalau Allah yang mengambil, ada yang sanggup menghalangi. Ya Allah, jangan cabut dulu nyawaku. Enggak bisa. Tidak ada yang sanggup menghalanginya. Jadi nyawa pun titip. Yang Allah berikan ada saatnya akan diambil. Nah, begitu juga dengan anak daripada ahli tuan rumah tadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena sudah janjinya, sudah masa ajalnya, kita tidak tahu ya. Nah, kita jadikanlah iktibar kematian itu persiapan kita menghadapi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang bertakwa, sudahkah engkau persiapkan untuk hari esok? Hari apa hari esok? Yaitu hari akan ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah bangkit daripada alam barzah. Berarti ada kehidupan dunia ini hanya sesaat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih utama ketimbang hidup di dunia. Ini hanya sesaat. Paling sebanter-banternya kalau kita umatnya Muhammad ikuti umur beliau, paling sekitar 60-an ya. Mungkin di sini ada nggak yang 60? Ada, belum tentu kita dapat 60 sekian, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, artinya apa? Kita persiapkanlah bekal untuk hari esok. Bekal amal soleh. Ananda kita yang beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Allah, beliau masih dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan tergolong daripada maksum, terpelihara, artinya daripada dosa, tidak ada dosa, kembali ke hadirat Allah. Nah, kita yang sudah balik, yang sudah umurnya hampir mencapai 60, ya siap-siap saja lah kita. Yang masih muda saja meninggal, jangan muda, yang masih dalam kandungan meninggal, bayi lahir meninggal, anak-anak meninggal, apalagi kita bukan. Siap-siap aja. Nah, kita persiapkanlah bekal dengan pelajarannya banyak sekali. Pelajaran yang harus kita ambil tadi Pak Nurman sudah jelaskan secara gamblang bahwa kita bakal menuju ke sana. Jadi ini nanti menjadi pengingat kita bahwa kematian
kematian itu suatu yang pasti, yang jelas kematian itu suatu yang pasti. Nah, dan kita tidak ada yang ngasih bocoran, tidak ada yang ngasih bocoran soalnya kapan tanggalnya, harinya, jamnya, tidak ada. Ini yang kita pelajari hari ini, anak Posida sehat walafiat, pulang dari pesantren ke rumah, permisi sebentar, di sana Allah tentukan jadi sehat walafiat. Kemudian beliau mengatakan sudah pulang ke rumah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa kematian itu bisa datang ke kita. Tidak nunggu besok, mungkin pulang dari sini kan gitu. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Nah, kita harus siap gitu, harus siap. Nah, kalau amal jangan berharap amal kita banyak. Insya Allah nggak banyak amal kita. Kalau dibandingkan dengan semua yang kita lakukan selama ini mungkin lebih banyak dosanya daripada amal. Yang pertama jangan lupa terus tingkatkan istighfar karena apapun ceritanya lebih banyak dosa kita daripada amal kita. Nah, kalau tadi yang sudah yang pulang rahmatullahi usianya masih muda beliau pun tinggalnya di pesantren, kita yakin memang tadi seperti Pak Nurman dan Pak Nurman bilang bahwa lebih banyak amalnya karena masih sedikit dosanya. Nah, kita ini yang sudah, apalagi saya sudah 50 sekian ya kan, tinggal menunggu saja panggilan antara 60 sampai 70 itu 40 umurnya. Ini udah dosanya kalau ditimbang mungkin ya sepersekian persen hanya pahalanya lain tinggal dosa. Nah, berharap bahwa amal kita itu terus kita tingkatkan dan terus diterima Allah SWT. Kalau mengharapkan amal kita itu untuk menuju surga, kita tidak karena sedihnya amal yang kita beri. Maka lebih dari itu kita harus niatkan setiap apapun yang kita lakukan, terutama kita guru ini, setiap apapun yang kita lakukan setiap hari, niatkan karena Allah, niatkan untuk mencari bekal pulang ke akhirat, cari ampunannya, cari ridhonya. Jadi itu kompetensi yang harus kita kembangkan agar kita selalu siap. Jangan nanti nggak siap, belum siap dipanggil haikal dan mereka belum siap, memang nggak pernah siap. Karena apa? Karena memang amal kita tidak baik. Kalau kita hitung-hitung berapa kali sholat kita yang pernah